Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali bersama pengajian di pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang akan kita dapat di pagi ini akan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada Ustadz Dr. Andes Haji Mustafa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin Bu Bapak Saudara, kali ini sedang hangat-hangatnya kita disuguhi dengan Pilpres. Kurang afdol rasanya kalau saya tidak menyebut kurang lebih 5 menit saya sampaikan hanya Pilpres tapi tidak masuk teknis. Hadirin, kalau wudhumu batal, sholatmu khusyuk apapun, sepanjang apapun, sebaik apapun, sholatmu batal. Sebab wudhumu batal. Saya bawa pulang ini. Sholatmu dinyatakan batal oleh apapun dan oleh siapapun. Kalau wudhumu batal. Kemana? Kenapa Pilpres wudhumu batal? Sebab awakmu dibelo karo pamanmu teko MK. Paham? Pun sampai di situ saja cukup. Hadirin, saya minggu yang lalu baru nyentuh di tanah air. Saya alhamdulillah pulang dari Timur Tengah, Mesir, Yerusalem, Israel, dan Yordan. Oleh-oleh itu yang saya berikan kepada jenengan semua pada pagi hari ini. Untuk Pilpres tadi itu saja, cukup. Ya. Sebab tadi ada pesan sponsor, jangan nyinggung Pilpres. Nah, mohon maaf Ustadz, sebentar. Dimohon kepada Ibu Nani Sumarni, ini ditunggu Bapak di depan kaitan dengan kunci sepeda motor. Sekian, terima kasih. Baru kali ini ada pengajian, ada sekilas info gara-gara kunci. Gara-gara kunci. Kuncinya lupa. Hanya kuncinya tok yang lupa. Syukur istrinya tidak lupa. Hadirin Bu Bapak Saudara, menarik dalam perjalanan saya ada 7 sampai 9 nabi dan rasul yang kami ziarahi. Pertama, kami mendarat di Mesir. Ada apa di Mesir? Mesir yang menarik, di sana ada Imam Syafi'i, ada makamnya Imam Syafi'i, ada tempat ruangan musolanya Robi'ah al-Adawiyah, ada Fir'aun laknatullah. Imam Syafi'i dulu. Hadirin, Imam Syafi'i tempat makam kuburannya di dekat pasar, kotornya bukan main. Yang kotor itu jalannya masuk ke arena itu, kotor. Yang menarik buat saya, 20 tahun yang lalu saya pernah dengar di makamnya Imam Syafi'i itu tiap hari tidak kurang 200 surat yang masuk di dalam makamnya itu. Padahal makam itu sudah dikerobongi begitu rupa dengan
plastik kaca. Jadi ventilasinya tidak bisa ditembus. Tapi mereka tidak kurangan akal. Itu yang paling bawah itu dimasuki surat atau duit. Jadi duit itu menggunung. Sayang kok nunggu di Mesir, uang ndok kene ya entek duit itu. Ya. Allahu Akbar, subhanallah. Duit itu saya pendeli, disapu menggunung. Ada yang $100. $100 itu kalau dikurskan sekarang 1.600.000 lebih. Satu lembar. Allahu Akbar. Persoalannya adalah Nurcholish Madjid yang aliran rasional 20 tahun yang lalu memberikan arahan, saya baca tulisannya. Beliau termasuk mendirikan Universitas Paramadina yang Anies pernah jadi rektornya, begitu. Hadirin, surat tiap hari tidak kurang dari 200 ke Imam Syafi'i, itu pengaduan nasib mereka kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i ikut ambil bagian menyelesaikan persoalannya. Ini namanya tawassul, tidak dikenal oleh Islam yang murni, tidak dikenal. Kalau di Indonesia makam Sunan Ampel ada kembang, sana duit, begitu. Subhanallah. Sudah ya, baik. Kita buka ya surat Al-Maidah, nggih. Surat Al-Maidah. Ayat kita ini ayat 35. Biasanya ada yang dampingi saya ini di sini. Dulu siapa itu yang pakai kacamata itu? Surat Al-Maidah ayat yang kelima, surat yang kelima ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, imanmu kokoh tanpa kecampuran takhayul, khurafat dan kesyirikan. Ittaqullah. Iman itu landasan teori, takwa itu aplikasi daripada iman. Wahai orang yang beriman, takwalah anda semua pada Allah. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu di dalam hidup ini al wasilah, menuju kepada Allah itu al wasilah. Wasilah itu apa sih? Wasilah itu tali, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang biar gampang, wasilah itu jalan tol, memperpendek jarak. Bukan wasilah itu ke kuburan, ke perapatan. Tapi kalau orangnya masih hidup, minta pertolongan boleh, apa doa, apa materi boleh. Tapi orangnya sudah mati, selesai sudah. Selesai itu. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah olehmu kepadanya Allah al-wasilah, sambungan. Karena ayat ini bercerita mereka yang sedang ngerampok dan tidak ditemukan oleh pejabat negara. Di dalam perjalanan hidup dia tobat. Nah, mereka yang kekurangan minus modal ini disuruh wasilah, memperbanyak, mempermudah dirinya kepada Allah. Dengan kata lain, jenengan dalam hidup harus punya amalan yang the best, yang terbaik. Itu Anda wadulkan ketika ada persoalan kepada Allah. Contoh, Rasulullah pernah bercerita, kalau tidak salah di zaman Nabi Musa, ada 3 orang Arab berkeliaran untuk nyari angin, dan saat itu kelelahan. Mereka ngendap-ngendap atau istirahat di balik gua. Pada saatnya, mohon maaf, nutup. Kena longsor atau apa, nutup. Estimasi perkiraan mereka mati. Akhirnya mereka bertiga bersepakat, siapa di antara kalian yang punya amalan the best, yang terbaik? Tolong ajukan. Saya. Baik, apa amalanmu? Coba Anda hantarkan sendiri kepada Allah. Begitu. Baik, saya lopor susu
Setiap sebelum saya berikan pelanggan, ibu saya dahulukan. Batu yang besar itu buka, tapi cuma hanya ngintip tok. Berikutnya yang kedua, saya. Baik. Apa kalau begitu? Saya pernah minjami seseorang dengan catatan, saya ini orang itu kok menarik hati. Lagi pula masih ada hubungan kerabat. Saya pinjami dengan catatan nafsu saya beludak luar biasa kepada dia. Akhirnya saya bertekad bahwa dia saya pinjami, ini perlu saya berikan dengan catatan mau nuruti syahwat saya. Di saat present continuous tense sedang berlangsung, mohon maaf ya, yang perempuan mengatakan ittaqillah, takwalah, takutlah Anda kepada Allah. Saat itu dibatalkan. Gak situ. Padahal wis copot-copot. Gak situ. Baiklah. Kekuranganmu akan aku tutupi tanpa pinjam. Nah, batu buka, tapi tetap badan tidak bisa masuk. Subhanallah. Sekarang terakhir orang ketiga. Bagaimana orang ketiga? Ini namanya tawasul extraordinary. Amalan yang the best, yang terbaik kepada Allah diwadulkan di saat posisi kejepit. Subhanallah. Bagaimana yang ketiga? Saya punya pabrik. Pada saat mereka gajian, si A ini, si Fulan ini pulang. Karena 2 jam kurang gajian, dia sakit perut tanpa minta izin pulang. Nah, pada saat asar jamnya panggilan gajian, mereka tidak datang karena tidak pamit pulang. Sama jeragan kita ini, duit itu ditahan, ditabung, dibelikan kambing. Mana, ganti sapi. Loh, sapi mana, wakil, tetap miliknya dia. Jadi dia bikin pegawai untuk, subhanallah. Akhirnya bikin pabrik. Pabriknya pabrik susu. Tapi tidak jadi sebab diambil alih oleh 02. Susunya mak lampir. Oh, primbon guyon titik. 01 itu Pak Bandeng. 02 itu bekecot. 03 itu mayit. 09 kasapi. 035 kambing. 21 the begenggek. Allahu Akbar. Saya balik 20 tahun orangnya hadir. Waalaikumsalam. Bos, ingat saya pernah jadi pegawai Anda. Waktu itu saya pulang. Saya minta bayaran saya. Saya butuh. Saya minta bayaran saya. Kata bos, ya, kata Paduka yang mulia, jeragan kita ini yang baik hati, yang soleh ini, itu bayarannya. Loh, sampai jangan ngejek saya. Saya ini orang kecil dari desa. Kenapa Anda tunjukkan pabrik susu dan ada pegawai? Loh, itu milikmu. Ya Allah. Loh, kok bisa? Ditunjukkan nalarnya A sampai Z. Oh, batu buka total. Ini namanya tawasul. Tawasul itu bukan lewat makelar, apalagi orang mati. Sama lo cirine makelar, termasuk makelar politik kemarin itu, bagi amplop itu, mesti dintet. Oh, makelar kok. Makelar itu ngenditan 2 rabian. Tidak boleh kita tawasul itu. Tawasul itu wasilah. Cari benang yang terpendek.
Nah, kenapa kita wasilah berhubungan sama orang mati atau perapatan atau Nyai Loro Kidul atau mak lampir tidak diperkenankan. Kalau Anda berhubungan, Allah itu nyaris ketutup, mak lampirnya yang ada, kuburannya yang ada, Sunan Ampelnya yang ada. Itu yang mengizinkan, yang memberikan karomah atau mengizinkan makbulnya permintaan jenengan. Allahnya hilang, tertutup. Orang yang mati itu tidur, sampean kei duwe, sampean kei tumpeng, sampean kei kembang, ndak tahu karena tidur. Temen dah, buka surat Yasin, surat 36. Surat Yasin, surat 36. Ayat kita ini 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis sur. Ya, Yasin 51 52. Lalu ditiuplah sangkakala trompet, maka seketika itu mereka keluar dari kubur dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Pada waktu trompet pertama seluruhnya mati, trompet kedua ditiup oleh Israfil, trompet kedua ditiup, semuanya hidup, semuanya hidup. Dan saat hidup, saat dibangunkan, mereka mengatakan 52 Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Lalu ditiuplah sangka yang kedua 52. Mereka berkata, aduhai celaka kami, siapa yang membangun kami dari tidur kami yang panjang ini di kubur ini? Siapa? Siapa? Orang yang mati itu tidur, Pak. Iya. Gak percaya, Pak. Gak percaya sampean mati ya. Iya. Sampean mati. Iya. Diolek-olek ngono meneng ae. Tidur. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya, jadi orang meninggal itu tidur. Kalau sampai tidak mau ditidurkan sama saja. Sampean bengok opo ae gak krungu, gak weruh. Lah kalau gitu orang mati masih mendengar segala macam, apa bedanya dengan hidup? Apa bedanya kalau begitu? Orang hidup kan mukallaf taklif, dikasih beban dalam syariat. Kalau yang sudah mati sudah selesai. Bahkan utang-utang pun dibayar oleh ahli waris. Saya menjadi ahli waris itu bukan urusan waris toh, termasuk nyaur utang almarhum. Begitu ya. Tuh, ada almarhum yang sampean gak kena utang, gak kena nyaur utang. Apa itu? Mantan gendaan. Nah. Dah ya, baik. Oleh karena itu hadirin, ibu bapak saudara, jenengan dipandu oleh agama yang murni bahwa kita ini kalau nyenyuwun harus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami ngabdi, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada panjenengan kami nyenyuwun, kami berdoa, kami mengajukan permohonan hanya kepadamu tanpa makelar, termasuk kuburan Nabi Muhammad. Itu namanya tawassul, tidak dibenarkan. Tawassul berawal dari dirinya sendiri, perbuatan yang terbaik. Makanya kesimpulan sementara, jenengan agar punya perbuatan yang terbaik, yang the best dalam hidup. Botone sekali waktu dalam hidup kecepit, nggak mampu dinalar oleh akal, jangan ajukan langsung ke sana. Begitu. Sudah ya? Baik. Ditunjang oleh Al-Quran surat 35 Fatir. Fatir surat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai semua umat manusia, kalian semua itu fakir, kalian itu butuh kepada Allah, pasti dan pasti. Butuhnya kepada Allah, jenengan kalau perlu jerit
jerit, jengking, wadul kepada Allah secara serius, mohon maaf, teleponnya waktu itu tidak banyak yang berdering. Jam berapa? Jam sepertiga malam yang terakhir. Iya, bangun. Waktu itu lalu lintas telepon sedang sepi, jenengan bangun bangkit. Begitu gambaran. Oke, baik. Sudah rampung Imam Syafi'i. Jadi jangan jadi maklar. Oleh karena itu saya punya kesimpulan ketika dari Yordan pulang, saya punya kesimpulan baik di Mesir, Timur Tengah maupun Surabaya Ampel, podo ae orang yang tidak paham beragama, kuburan dijadikan arena wasilah. Bahasa yang gampang wasilah itu ibu bapak saudara, makelar. Merasa dirinya kecil, banyak dosa, supaya lewat makelar kuburan. Ini berarti sampean gak percaya diri. Oke, baik. 1, 2, Robi'ah al-Adawiyah. Pernah dengar ya? Pernah ya? Baik. Robi itu putri urutan yang keempat. Hadirin, ini namanya, mohon maaf, Al-Qur'annya dulu. Al-Qur'an dulu. Al-Qur'annya ya. Al-Qur'an kita ini surat nggih. Surat yang kelima, nggih, surat yang kelima. Al-Maidah ayat 77. Ayat 77, suratnya dulu. Al-Maidah itu artinya hidangan, surat yang kelima ayatnya 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, atau siapapun, wahai ahli kitab, orang yang pernah menerima kitab, baik Injil, Taurat, Zabur, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan Anda berlebihan dalam beragamamu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Umat Al-Quran juga sama, umat Muhammad juga sama. Wahai ahli kitab, wahai ahli Al-Quran, wahai umat siapapun, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Allahu Akbar, umat Muhammad, kalian jangan berlebihan berlebih, hulwun dalam beragama. Robi'ah kita ini hidup di Yerusalem, di sebelahnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebelah kiri Bukit Zaitun, di atas ketinggian di sana ada musola perdepoannya Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah kita ini, mohon maaf, ahli torekot, ahli sufi. Saya ngeritiknya dari dulu pelajaran sufi ini itu mengantarkan kepada hulwun, kepada berlebihan. Robi'ah ini sampai meninggal tidak mau menikah. Sebab setiap laki-laki yang datang itu ketika menawarkan diri sebagai suami, Robi'ah selalu bertanya, pertanyaannya berat. Kalau Anda sebagai suami saya, apa Anda bisa menjamin saya ini masuk surga? Loh, saya gak bisa. Ngawur ae, wong dhek dhewe ya belum tentu kok. Gak bener ini. Jadi sampai meninggal Robi'ah ini ndak kawin. Tiap malam melek. Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bikin amal usaha, bukan bengi melek. Tapi ana tanah kosong ditutku dadi panti asuhan, panti jompo. Subhanallah, berantas Bang Titil. Di situ sepak terjang Muhammadiyah. Sampai detik ini Muhammadiyah belum ada tandingannya Pak di dunia. Punya perguruan tinggi 172. NU punya 42. Pemerintah 115. Jelas? Pemerintah 115. Dan kemarin waktu menjelang pemilu kurang 3 bulan, khususnya disetujui oleh Menteri Keuangan
Pemerintah utang Bank Dunia 400 triliun digawe urusan makan siang sama susu gratis. Susu nih wes gak metu kempir sebab wae malaper. Allahu Akbar, subhanallah. Rabi'ah ketika haji di Madinah menemui atau ketemu makam Rasul dituding. Baginda Rasul, saya terus terang tidak mencintai Anda sebab relung hati saya sudah full dengan Allah. Anda tidak punya ruang. Begitu katanya. Lah ini kan berlebihan, gak bener itu. Rabi'ah ketika ditanya, Rabi, siapa? Anda kenal iblis? Saya dirancang tidak pernah membenci kepada makhluk Tuhan. Loh Allah sendiri ngutuk iblis. Lah kok Rabi'ah itu ngomong bahwa saya tidak dipersiapkan untuk membenci makhluk Tuhan. Loh ya apa sih? Jadi sampai meninggal tidak mau menikah. Nah ini menurut Rabi'ah, dunia ini mau kokot, enggak kalau menikah kabeh, jelas? Iya. Ya kokot, Allah apa? Kokot itu habis, tidak ada keturunan. Itu ya, baik. Itu nyicil. Yang kedua, ketemu Rabi. Tadi mulainya jam 6:15 ya. Berarti ya 7:15 ya. Begitu. Apa mana iki? Tempatnya sudah ndak? Iya. Hadirin, Anda kalau masih ingat, saya ke Magetan itu tahun 2001 sebelum saya haji persis. Masih ingat ya? Bapak-bapak yang lama insya Allah. Ya, ini delok potongane. Iya. Baik. Yang ketiga. Ketika di Mesir, saya diperhadapkan dengan Sang Maharaja. Hadirin, jenengan tahu piramid Giza, piramid itu tempat kuburan para raja. Jadi piramid itu kuburan. Hanya saja Giza yang terbesar, yang tertinggi, mohon maaf, batunya itu 1,5 ton. Batu itu ditumpuk naik. Allahu Akbar. Itu tempat kuburan para raja, sang baginda raja, termasuk Ramses kedua yang pernah ngejar Nabi Musa dan delosor nyungsep di laut Kulzum, di laut Merah. Hadirin, konon piramid kita ini yang Giza, yang Ramses II, di makamnya di tengah-tengah piramid itu, mohon maaf, di saat sudah rampung insinyurnya dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Harapannya musuhnya Fir'aun tidak tahu jasadnya di makam di sebelah mana. Sebab Fir'aun di makam itu emas dan permatanya disandingkan. Atau nanti dicuri orang. Begitu. Akhirnya mohon maaf, sejak tahun 1895 jasad Fir'aun ini sudah tidak di piramid tapi ditaruh di Museum Qahirah di tengah-tengah kota Mesir. Saya ke sana. Hanya lihat batangnya Fir'aun, kartisnya 375.000, ndelok batang ngono tok. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, yang menarik di museum itu, mohon maaf, iya, semuanya ditampilkan dari prasejarah ini itu segala macam. Khusus di ruangan Fir'aun laknatullah, lampu dimatikan, hanya redup di bawah. 2 tidak boleh bicara, 3 tidak boleh cengengesan. Semua tour leader diam. Sepertinya kita berhadapan kepada paduka yang mulia. Padahal setelah saya lihat di kaca, di balik peluru itu, yang anti peluru itu, mohon maaf, terbujur kaku seorang mumi bernama Fir'aun Ramses II laknatullah, terbujur kaku di ruang yang hampa gelap.